dari kota metropolitan Jakarta, Polo Sri Mulat pulang ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur, namun hanya membawa nama. Polo yang menjadi tulang punggung bagi keluarga besar dan selalu menghadirkan tawa dan keceriaan dimanapun ia berada, kini telah pergi untuk selamanya dan tidak lagi menghadirkan tawa, melainkan duka mendalam. Kemarin, di rumah duka yang berada di Desa Kertosari, Kecamatan Ceger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, keluarga menyambut kepulangan jenazah salah satu anggota grup pelawak Sri Mulat ini dengan tangis penuh keharuan. Kabar terakhir dan komunikasi terakhir via telepon pada pekan lalu, sang pelawak pun mengungkapkan keinginannya kepada keluarga untuk segera pulang ke Madiun. Dari komunikasi terakhir inilah, keluarga merasakannya sebagai sebuah firasat. Bisa dikatakan pesan, bisa dikatakan kalau saya memahami firasat, ya itu 1 minggu, kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari terakhir Mas Polo minta balik ke Madiun. Oh, balik ke Madiun. Ya, jadi rumah di Jakarta dijual aja, kita bikin rumah di Madiun yang sederhana, aku tak pensiun dari kesenimanan saya, menikmati masa di Madiun. Dari keinginan Polo untuk pulang ke Madiun, keluarga pun akhirnya menangkap pula sebuah pesan bahwa Polo yang seakan sudah mengetahui ajalnya akan tiba, inginkan jenazahnya untuk dimakamkan di kampung halaman tercinta. Maka jenazah Polo pun akhirnya dimakamkan dekat kedua orang tua tercinta, yaitu di sebuah makam keluarga yang tak jauh dari rumah duka. Nantinya lepas dulu. Belok kanan. Taruh dulu aja. Ya. Bareng pelan-pelan. Yang kanan turun. Bareng. Ini dimakamkan satu dengan keluarga. Betul, satu lingkungan dengan Bapak itu. Iya, cuma mengeluh sakit. Dan memang dari percakapan itu nampaknya ada semacam firasat bahwa beliaunya ingin saja minta pulang ke Madiun. Nampaknya firasat itulah yang mengilhami warga besar kita itu untuk memakamkan Mas Baroto, Mas Polo ini ke Madiun, karena walaupun tidak ada pesan secara hitam di atas putih, tapi nampaknya keinginan kuat beliau itu, pokoknya aku pengen urip, yang penting aku pengen baliknya. Kepergian Polo Sri Mulat juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Sri Mulat. Maka hanya dengan air mata yang bercucuran, Nunung dan Tesi mengenang momen terakhir bertemu Polo, di mana sang pelawak sudah memperlihatkan tanda-tanda sudah tak sanggup lagi untuk melawan sakit paru-paru yang dideritanya. Polo yang memaksakan dirinya ikut syuting, bahkan sudah tak bisa berjalan dan selalu memakai bantuan oksigen. Yang jelas kehilangan, kita merasa kehilangan sahabat, saudara kita yang sekian bertahun-tahun kita kumpul, ya, tahu-tahu dia dipanggil untuk berpulang. Terus bagaimana lagi? Ya kalau mau melihat kondisinya Mas Polo ya memang. Ya, saya nggak kaget sebenarnya. Kita udah nggak kaget gitu. Memang ya udah baik banget lah. Gitu. Terakhir kita syuting ya Mas. Wah. 2 minggu yang lalu ya. 10 episode kan ada reguler, kebetulan kita punya dapat pekerjaan. Dan Mas Polo itu sebetulnya udah nggak bisa apa-apa. Dia itu udah bawa oksigen terus kemana-mana, udah nggak bisa apa-apa, nggak ngelawak sama sekali gitu. Karena dia ngomong aja udah ngos-ngosan kayak gitu. Jadi kayak teman-teman tuh mungkin ya kayak feeling itu udah ada gitu. Sejak lama,
Polo memang sudah menderita sakit paru-paru. 1 tahun silam, ia bahkan sempat kritis dan masuk ICU dengan kondisi yang sudah tidak ada harapan. Namun umur sang pelawak ternyata masih panjang. Setelah kesembuhan yang dirasa tidak mungkin, menghampirinya dengan cara ajaib. Sebenarnya, kalau mau jujur ini ya, dokter itu udah tahu. Ya, Jadi mungkin karena dokter apa? memvonis. Saya katakan demikian. Karena setiap dia kontrol, oke diterima sama dokter. Setelah begitu, silakan pulang. Ya, yang kronis itu berapa tahun yang lalu, dia itu memang sudah benar-benar masuk ICU. Itu udah mujizat. Mujizat. Itu sembuhnya itu mujizat. Paru-parunya itu udah berlubang-lubang semua. Itu benar yang udah nggak sadarkan diri di ICU bener-bener, dan tiba-tiba dia sehat. Itu kan mujizat banget. Namun semasa hidupnya dan sepanjang karirnya sebagai seorang komedian, Polo meninggalkan kesan sebagai pribadi yang baik hati dan selalu bersemangat. Juga cerdas dan kerap jadi mood booster bagi rekan-rekan di dalam grup Sri Mulat. Lo dekat sama siapa aja? Semua dekat. Polo tuh deket. Polo itu tuh kan kita mau off air gitu ya. Belum off air ke panggung dia udah ngelawak dulu, dia udah ngasih semangat kita, udah udah gitu. Jadi kita tuh jadi kebawa gitu loh, kebawa dia orangnya gitu loh yang semangat banget, dan semangat banget tuh anak itu, nggak pernah ya nggak ngelukur apa, semangat tuh anak yang baik. Aja lalu saya tidak terima, tapi kan disunat umur dari 85 ya saya sama psikolog. Psikolog bu, aku sama Sarah. Setengah aja peduli sama-sama. Makanya untungnya saya kan tinggalnya di Bekasi, gak jauh dari Mas Boro. Pas pulang kampung saya udah 1 minggu. Lihat terus di bulan. Semoga nggak ada mana di kayak hari yang lalu masih komentar di grup ini. Sangat-sangat kehilangan. Semua manusia, cepat atau lambat, memang akan tiba pada saatnya ajal akan menjemput. Jika hari ini Polo telah dipanggil lagi oleh Tuhan, Nunung dan Tesi pun jadi tersadarkan bahwa anggota Sri Mulat hanya tersisa 6 orang. Meski demikian, hidup harus terus dijalani dan kepergian seorang sahabat selalu menjadi pengingat agar setiap orang mempersiapkan diri secara baik untuk menghadapi ajalnya sendiri. Tinggal siapa? Mas Saya Tarsan, Mas Kadir, Mas Tesi, saya, Mbak Rohana, dan Mbak Yeti. udah cowoknya 3, ceweknya 3. Ya sudah, pokoknya untuk sahabat kita udah bahagia di sana ya Mas ya. Udah nggak ngerasain sakit lagi. Ya, kita ucapin selamat jalan, saudaraku. Mudah-mudahan kamu lebih tenang di sana. Amin.